究竟。成。这下你们满意了吧？ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan Donghua series The Legend of Pit. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang masih berlatar di lapangan akademi. Seperti diketahui guys, bahwa di sana tengah diadakan sebuah acara pengangkatan King Lu menjadi master penempa senjata sekaligus menjadi ketua papiliun senjata. Instruktur Zhang sebagai MC kemudian memulai acaranya dengan memanggil King Lu dan mengenalkan kepada semua murid bahwa seorang murid di depan mereka itu akan menjadi seorang tetua muda di papiliun senjata. Yang mana kemahiran King Lu dalam hal menempa senjata ternyata sudah diuji selama 3 tahun dan kini dinobatkan menjadi master penempa senjata termuda di akademi. Di sana instruktur Zhang menyarankan kepada semua murid agar bisa belajar kepada King Lu alias tuan muda master senjata agar mampu menjadi kebanggaan akademi. Dan selanjutnya instruktur Tao lantas memanggil sang dekan agar berkenan memberikan sebuah penghargaan kepada tetua King Lu. Dengan gaya nyentrik, sang dekan muncul menggunakan sebuah celah spasial. Sontak semua orang menjadi sangatlah kagum. Mereka seperti terkesima melihat kekuatan dekan yang sangatlah kuat. Sang dekan segera meminta King Lu untuk bersiap menerima penghargaan darinya. Dia akan memberikan sebuah token tetua dan secara resmi King Lu dapat mengambil alih semua kegiatan di papiliun senjata akademi. Selain itu, sang dekan juga memberikan hadiah berupa kristal sebanyak 3.000 biji, satu senjata tingkat tinggi dan jubah tingkat tinggi. Jadinya dengan diberikan hadiah ini sang dekan berharap King Lu dapat memajukan papiliun senjata di akademinya. Jelas saja King Lu berjanji dia akan berusaha sekuat tenaga agar bisa menjadi yang terbaik untuk menjadikan akademi semakin kuat. Tapi di sela acara itu kita bisa mendengar. Ya, itu bersumber dari Shen Jun yang mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan pengangkatan King Lu ini. Awalnya instruktur Zhang seketika menghentikannya, tapi sang dekan menghentikannya dan menanyakan apa yang membuat Shen Jun itu keberatan atas pengangkatan King Lu. Yang ternyata si Shen Jun sangatlah tak percaya guys dengan kemahiran King Lu di mana dia hanyalah baru mendapatkan kekuatannya selama beberapa hari saja. Yang jelas saja ia merasa tak percaya jika nantinya King Lu menjadi tetua papiliun senjata. Kecuali King Lu bersedia memperlihatkan kemahirannya dalam menempa senjata di depan semua orang. Instruktur Zhang mencoba meyakinkan Shen Jun dengan menjelaskan pengangkatan King Lu yang sudah proses yang panjang. Termasuk juga sang dekan sudah membuktikan kemampuannya. Jadinya dengan begitu instruktur Zhang mengira kalau Shen Jun sebenarnya sudah mempertanyakan kekuatan sang dekan. Tapi si Shen Jun tetap kekeh dan tak percaya, bahkan ia sampai mengatakan sebuah janji guys, yakni jika King Lu beneran mampu menempa senjata, maka dia rela untuk dihukum. Yang akhirnya karena situasi semakin memanas tentu membuat mantan tetua senjata akhirnya muncul. Ia tentu tak ingin muridnya diremehkan, jadinya ia meminta dan mengizinkan kepada King Lu untuk memperlihatkan kejeniusannya dalam menempa senjata. Alhasil karena seperti itu sang dekan pun mengizinkan usulan dari tetua Mo. Dia menanyakan apakah King Lu bersedia untuk melakukannya. Dan sudahlah jelas dia bersedia untuk memperlihatkan kemampuannya itu. Membuat semua orang tak terkecuali Shen Jun dia menjadi kaget bukan kepalangnya. Begitupun dengan si Mei dari kejauhan ia juga menjadi sangatlah penasaran. Sebelum dimulai, King Lu terlebih dulu mengatakan bahwa dia akan membungkam semua orang yang meremehkannya hari ini. Setelah itu, semua bahan sudah disiapkan dan juga semua penonton juga telah bersiap. King Lu segera maju menuju panggung yang di depannya sudah disediakan sebuah pedang dan semua bahan-bahannya. Yang tentu saja tak basa-basi, King Lu pun memulainya dengan mengukir senjata tersebut. Jelas saja baru juga dimulai semua orang menjadi sangatlah terkejut. Bahkan si Shen Jun dia menjadi tak menyangka kalau ternyata si King Lu ini sebenarnya telah mampu untuk mengukir senjata.
Jadinya dengan begitu ia bertekad dan berjanji bahwa King Lu ini akan menjadi saingan terberatnya dan tentu saja harus dia bantai secepatnya. Karena jika dibiarkan, si King Lu pastinya akan semakin kuat. Di sisi lain, sang dekan yang melihat kemahiran King Lu, ia pun menjadi sangatlah kagum, yaitu dengan mengatakan kemahiran King Lu ini, ia melihatnya seperti bukan orang baru yang belajar tentang menempa pedang. Dengan singkat, Ketua Mo hanya bilang kalau inilah jenius yang sebenarnya. Jadinya semua hal yang dirasa rumit maka akan dirasa mudah jika dilakukan oleh sosok jenius. Dan ternyata Tetua Mo sudah memprediksinya guys, kejeniusan King Lu ini, yakni sejak dirinya pertama kali bertemu King Lu. Kembali kepada King Lu, akhirnya tak perlu menunggu lama. Proses pertama menempa pedang yaitu mengukir akhirnya usai. Dan setelah selesai maka dilanjutkan dengan memasukkan inti monster kepada senjatanya. King Lu kemudian memilih salah satu inti monster yang ada di depannya. Dan ternyata itu adalah inti monster di tingkat 5 yang sampai membuat Tetua Mo menjadi terkejut hingga menyarankan King Lu agar tidak memilihnya. Tapi King Lu sangatlah pede dan ingin memperlihatkan kemahirannya di depan semua orang kalau dia sebenarnya sangatlah jenius. Alhasil Tetua Mo pun setuju dan ingin melihat bagaimanakah cara King Lu untuk meleburkannya. Sontak saja setelah inti monster dimasukkan maka muncullah sosok monster perwujudan dari inti monsternya. Yang dimana bisa dilihat monster itu memiliki wujud seperti seekor naga yang bisa disebut naga petir ungu. Semua orang yang melihatnya tentu merasa terkejut dengan inti monster yang digunakan King Lu sebenarnya di tingkat 5. Mereka sangat penasaran bagaimanakah cara King Lu untuk menjinakkannya. Karena untuk menekan monster di tingkat 5 itu diharuskan kekuatan mental yang sangatlah kokoh. Selain itu ada juga seorang murid yang langsung berjanji jika King Lu beneran berhasil menempa senjatanya maka dia akan memanggilnya sebagai kakak besar. Tak banyak membuang waktu, King Lu segera memulai proses penyerapannya. Awalnya situasi di sana menjadi sangatlah mencekam hingga Tetua Mo bersiap untuk membantu King Lu. Namun King Lu menolaknya karena dia sudah sangatlah pede untuk bisa menyerap hewan tersebut. Dan apa yang terjadi? Ya, akhirnya King Lu berhasil untuk menempa senjatanya. Dia menyebut nama pedang ini adalah pedang naga guntur di tingkat 5. Sontak saja setelah pedangnya berhasil ditempa, secara otomatis semua orang pun terdiam tanpa kata. Malahan para murid yang tadinya menjauh dari panggung kini mulai kembali mendekat kepada King Lu. Jelas saja keberhasilan King Lu ternyata itu merupakan kekalahan dari Shen Jun. Ia menjadi tak menyangka ternyata King Lu ini beneran mampu untuk menempa sebuah pedang. Ia pun merasa menyesal karena dengan begini maka ia pun pastinya akan mendapatkan sebuah hukuman. Selain dari Shen Jun dan anak buahnya, di sana juga terlihat Lei Lei dan yang lainnya, mereka sangatlah senang. Begitupun dengan dekan akademi, ia merasa sangatlah bangga kepada King Lu yang dengan itulah ia pun terus memujinya dan menyatakan pedang yang barusan ditempa King Lu ia akan memberikan kepada dia sendiri. Jadinya karena pembuktian selesai maka dari itu instruktur Zhang lantas mengumumkan dan memverifikasi kalau King Lu telah berhasil untuk menempa senjatanya. Tentu saja karena seperti itu ia pun kembali menanyakan mengenai kepuasan Shen Jun setelah melihat kalau King Lu telah berhasil untuk menempa senjatanya. Tapi lagi-lagi dirinya yang enggak mau kalah kemudian malah kembali mengusulkan untuk mencoba terlebih dulu nih kekuatan dari pedang tersebut. Jelas saja semua orang pun mulai menggosipinya karena si Shen Jun itu masih saja enggak mau menerima kekalahannya. Dan ia pula ingin mencobanya sendiri. Alhasil instruktur Zhang lalu menanyakan pendapat sang dekan dan akhirnya ia pun menyetujuinya. Akan tetapi King Lu menolaknya guys. Ia tidak mau senjatanya dicoba oleh si Shen Jun. Jadinya ia meminta kepada Lei Lei untuk mencobanya dan ia juga memberikannya. Seketika selain semua orang yang merasa senang, di sana situasi pun menjadi mencekam. Hal itu diakibatkan oleh kekuatan pedang tersebut yang seketika menjadi sangatlah menakutkan.
Bahkan semua orang mundur menjauhinya ketika muncul sosok monster naga dari pedangnya. Fenomena ini membuat semua orang tak terkecuali Sang Dekan, ia pun akhirnya membenarkan kalau kekuatan pedang ini sangatlah menakutkan. Ia pun mengira kekuatan pedang ini setidaknya sudah mencapai tingkat 5. Meskipun penggunanya alias Lei masih di tingkat 4, tapi dengan adanya pedang ini maka secara otomatis kekuatannya menjadi ditingkatkan. Alhasil karena semuanya sudah terbukti, jadinya sudah tak ada lagi sebuah perdebatan untuk meremehkan King Lu. Semua tetua, dekan hingga semua murid mereka akhirnya mempercayai dan menyetujui pengangkatan King Lu menjadi ketua Papiliun Senjata. Jadinya karena sudah diputuskan maka dekan akademi pun maju untuk memberikan jubah beserta token yang akan diberikan kepada King Lu. Dia meminta kepada King Lu untuk bersiap dan mendekatinya yang akhirnya King Lu akhirnya resmi menjadi tetua dari Papiliun Senjata. Dan tidak lupa guys, untuk si Senjun tentu karena ia sudah kalah maka dari itu instruktur Jang lantas memberikan sebuah hukuman. Yang mana si Senjun dan semua anak buahnya akan dihukum karena telah menentang dan meremehkan keputusan akademi. Senjun diberikan hukuman menjalani kurungan selama 3 hari lamanya. Alhasil karena semua sudah selesai, Sang Dekan kembali memberitahu hingga mengingatkan kepada semua muridnya untuk bersiap mengikuti kompetisi yang tak lama lagi akan dilakukan. Jadinya semua orang disuruh untuk istirahat dan bersiap-siap untuk mengikutinya. Malam harinya kita diperlihatkan perkumpulan para petinggi akademi. Mereka tengah membicarakan mengenai situasi akademinya yang sudah lama menurun. Tapi Sang Dekan mengungkapkan sebuah kesempatan agar bisa kembali mendapatkan kejayaannya. Yakni salah satu caranya adalah menjadi yang terbaik di kompetisi 3 tahunan. Diketahui setiap akademi diharuskan memilih 5 murid untuk bersaing dengan akademi lain. Yang mana hanya inilah satu-satunya cara agar mengembalikan kejayaan mereka. Tapi nyatanya hal ini tidaklah mudah. Tentu saja setiap akademi pasti saja mengirimkan talenta terbaik mereka untuk melakukan persaingan. Yang jelas saja para petinggi ini sangatlah pesimis dengan talenta murid mereka yang pasti sulit untuk menempati 3 besar saja. Menurut Sang Dekan, semua petinggi tidak seharusnya memiliki pemikiran seperti itu. Yang ada mereka harus selalu menyemangati murid terbaik akademi yang sudah mereka pilih untuk mengikutinya. Yang diantaranya ada Lei, Leng Wuking, Senjun, Si Mei, dan juga King Lu. Sin kemudian berpindah ke tempat King Lu. Dia yang sudah kembali dari akademi lantas langsung melakukan kultivasi dengan menyerap batu 5 warnanya. Yang tanpa diduga batu ini secara cepat mampu membuat kekuatan King Lu menjadi meningkat. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.